Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Hari ini Allah kumpulkan kita, Masya Allah. Teteh ini TK-nya Aisyah, SD-nya Muhammadiyah. Hari ini bertemu dengan guru-guru, kepala sekolah, mungkin banyak juga wali murid, ada juga siswa-siswa di SMA 5 ya, Muhammadiyah. Masya Allah, jadi seperti nostalgia. Alhamdulillah, semoga Allah merahmati seluruh guru-guru kita, seluruh orang tua, para siswa yang berjuang di bawah naungan Islam. Insya Allah menjadikan anak-anak kita ini semua menjadi generasi penerus perjuangan Islam. Anak-anak kita akan berkiprah jadi pengusaha, berkiprah jadi dokter, berkiprah jadi pilot, ya bunda ya, berkiprah jadi guru, berkiprah jadi penulis, macam-macam. Tapi insya Allah semuanya berfondasi kepada tauhid, iman dan takwa, mengenal, mengamalkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupannya di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjadikan perkumpulan kita di pagi hari ini sebagai perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan kita ada para ustadz, ustazah, para pemimpin kita, para pemimpin masyarakat, ada bapak-bapak kita dari unsur pengamanan. Masya Allah, ini menjadi sebuah kolaborasi dakwah, Masya Allah, di mana komunitas teteh, yaitu teman-teman dari Akhwat Bergerak Kebumen yang berada di bawah naungan lembaga yang teteh inisiasi untuk ikut menguatkan barisan dakwah dan keumatan, yaitu Hadijati Foundation atau Yayasan Hadijati Amanati Indonesia. Kami mengambil nama Hadijati Amanati, yaitu Khadijahku Amanahku, inspirasi dari ibunda kita Ummahatul Mukminin, ibunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, di mana beliau memberikan contoh tauladan luar biasa sebagai wanita muslimah yang tangguh, seorang mujahidah, seorang istri, seorang ibu,
dan manusia pertama yang Allah izinkan di muka bumi ini untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Beliau seorang saudagar, seorang pengusaha wanita yang tangguh. Beliau seorang yang berjiwa sosial sangat tinggi. Beliau juga pengabdi kepada umat, kepada suami sebagai jalan pengabdiannya kepada Allah. Masya Allah ya, inspirasi itu yang membuat Teteh dan kawan-kawan muslimah menggerakkan Hadijati Amanati, Hadijahku Amanahku, yang insya Allah melahirkan gerakan Akhwat Bergerak yang hari ini ada di 70 wilayah di seluruh Indonesia, yang salah satunya adalah Kebumen. Insya Allah mudah-mudahan inspirasi dari lembaga-lembaga dakwah dan keumatan besar seperti Muhammadiyah terus menaungi kami-kami ini yang juga generasi yang memiliki giroh untuk terus berkiprah dan berjuang dalam dakwah dan aktivitas keumatan ini. Semoga Allah menjaga dan melindungi setiap niat dan ikhtiar perjuangan kita. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam pada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para penerusnya, para pewarisnya, seluruhnya pengikut yang memperjuangkan tegaknya Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga melalui perjuangan kita ini Allah mudahkan hisab kita, mendapat syafaat dari Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah izinkan kita berkumpul dengan beliau di surganya Allah Ta'ala. Tidak ada nikmat yang paling puncak daripada memasuki jannahnya Allah dan kita mengetahui bahwa di sana akan bertemu dengan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kenikmatan yang tertinggi di dalam surganya Allah Ta'ala. Semoga Allah izinkan kita berkumpul dengan beliau di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Para pemimpin dari SMA Muhammadiyah dan juga unsur-unsur pimpinan masyarakat, pemerintah, seluruh guru, para ustadz-ustazah, para orang tua murid, mohon dimaafkan lahir batin apabila Teteh menyampaikan dalam kondisi suara yang tidak maksimal. Qadarullah wa masyafa'al. Allah izinkan 1 bulan terakhir ini Teteh sudah mulai membiasakan diri memang tidak tinggal di Indonesia karena suami tinggal di New Zealand, sehingga perjalanan dakwah Purwokerto, Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga terbangnya langsung dari New Zealand untuk datang kemarin malam dan langsung melaksanakan safari dakwah di Purwokerto, dan subuh tadi berangkat ke Kebumen, ya insya Allah melanjutkan dengan kota-kota lain. Setelah Purbalingga, Banjarnegara, masih akan ke Sumatera Selatan, kemudian akan ke Jawa Timur, kemudian bersama suami akan umrah ya bersama jemaah-jemaah, baru nanti kembali lagi ke New Zealand. Mohon dimaafkan jika terdengar seperti ini karena memang tidak ada jeda perjalanannya, langsung ya menuju Purwokerto dari New Zealand kemarin via Australia. Semoga suara ini tetap diizinkan Allah untuk menyampaikan kebaikan di hadapan para guru-guru. Semoga para guru-guru semuanya memberikan keikhlasan kepada Teteh yang hari ini diamanahi oleh Allah Ta'ala untuk berbagi kepada jamaah semuanya tentang bagaimana kita bermuhasabah untuk menyiapkan diri menyambut bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan Ramadan yang segera akan hadir di bulan Masehi yang sama yang sedang kita jalani, yaitu bulan Maret 2023 ini. Pertama sekali yang tidak boleh kita lupakan, tentu memaknai lagi tentang Ramadan. Mengapa Allah menjadikannya sebagai bulan yang penuh dengan kemuliaan? Dan kemuliaan apa sajakah yang ada
yang disebutkan oleh Nabi Allah Muhammad SAW tentang bulan Ramadan. Tentu kita merujuk kepada Al-Quran, di mana Allah Ta'ala menyampaikan dalam surah Al-Baqarah 185, Allah mengingatkan lagi kepada kita bahwa sesungguhnya Allah perintahkan puasa di bulan Ramadan sebagai suatu kewajiban bagi kita, sebab Ramadan adalah bulan yang Allah kirim sebagai bulan pertama di mana Al-Quran diturunkan. Quran adalah kitab suci penghabisan yang Allah jaminkan tidak ada yang tidak ada di dalam Al-Quran. Semua peristiwa dunia ini akan dijawab oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Maka kita umat Islam adalah umat yang Allah perintahkan menjadi umat yang kuat, yang tangguh apabila kita berpegang kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Mengapa? Sebab tidak ada lagi yang tidak Allah jawab, tidak ada lagi yang tidak Allah berikan petunjuk, tidak ada lagi warna hitam, warna coklat, warna biru. Tapi kita bilang, aku belum punya tas warna merah, belum punya tas warna hijau, aku tidak punya tas warna ungu. Jadi bukan menyebut sudah punya, alhamdulillah sudah punya tas warna hitam, warna coklat, warna putih. Kita nyebutnya aku tidak punya tas warna merah. Jadi rasanya nggak punya tas terus gitu. Akhirnya hawa nafsu kita jadi kepengen tas lagi, kepengen tas lagi, kepengen tas lagi. Ya kan gitu. Aku bajunya sudah punya warna hitam, warna coklat, warna abu-abu, warna pink. Aku nggak punya baju hijau, aku nggak punya baju ungu, aku nggak punya baju kuning. Jadi rasanya nggak punya terus, gitu ya. Yang disebut bukan punya, tapi nggak punyanya. Nah ini hawa nafsu bisa tidak terkendali. Oleh sebab itu Nabi SAW menuntun kepada kita, ya, bagaimana hidup itu jangan melihat kepada yang di atas, ya. Dan kita dituntun oleh Nabi SAW bahwa apa-apa yang kita miliki itu tidak boleh menimbulkan rasa pedih pada saudara kita yang lain. Ini kan artinya jangan apa? Jangan pamer-pamer, jangan berlebih-lebihan. Sudah ada mobil satu kepingin dua, sudah dua perlu tiga, sudah tiga perlu empat. Kalau ada keperluannya, Islam tidak melarang. Tapi kalau ditumpuk, dipamer, ya ini tentu tidak boleh, ya. Nah ini bagian dari pengendalian hawa nafsu yang di dalamnya ada emosi. Kalau pertanyaan spesifik yang disebut emosi itu tentang rasa marah, ya, emosi itu tentang sakit hati, emosi itu tentang kekecewaan, bagaimana mengendalikannya? Apapun dalam hidup kita seperti kata Allah, cara mengendalikan hidup kita sebagai hamba Allah, satu caranya adinda, terus berpegang kepada Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Ini bukan formalitas. Ini yang teteh rasakan, yang tadi Ayahanda Sumarno Ibunda menanyakan, bagaimana proses perjalanan hijrah. Ini dengan betul-betul berusaha, ya. Teteh tidak bilang sudah bisa, tidak, tapi berusaha. Berusaha saja terus untuk terikat dengan Quran dan berjuang berikhtiar mengamalkannya. Ketika kita merasa marah, maka kita cari di Quran itu Allah bilang apa tentang marah. Di hadis-hadis itu Nabi bilang apa tentang marah. Itu yang kita ikuti adinda. Karena peristiwa-peristiwa hidup yang menimbulkan kemarahan pada diri kita itu bisa banyak ragamnya. Dan semua itu ujian dari Allah untuk melihat, oh, Nabi SAW mengatakan la taghdab wa la taljannah. Nabi katakan jangan marah, maka Allah akan kasih kamu jannah. Untuk menguji apakah kita pengikut Rasulullah SAW, maka Allah datangkan takdir yang bikin kita marah untuk melihat
Kita ikutnya kepada Rasulullah SAW yang mengatakan jangan marah, maka Allah beri kamu jannah. Untuk tahu kita mengikut atau tidak kepada Nabi Muhammad SAW, Allah datangkan takdir yang bikin kita marah. Untuk melihat kita menahan gak marah kita. Apalagi Allah bilang itu dalam Ali Imran 134-135. Nabi menuntun kita, Allahnya jelas menyampaikan dalam Al-Quran, tahan amarah. Maka Allah uji kita dengan keadaan yang membuat kita marah untuk melihat sekuat apa kita berusaha mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, yaitu menahan marah. Dan ketika kita menahan, apakah itu rasa marah, apakah itu sakit hati, apakah itu kesedihan, kata menahan, maka di dalam Al-Quran perintah ini muncul dalam kata yang disebut sabar. Karena sabar artinya menahan, mengendalikan segala yang ada pada diri kita yang bisa menimbulkan potensi buruk. Itu penjelasan dari kata sabar. Dan orang-orang yang sabar, Allah Ta'ala mengatakan, innallaha ma'as-sabirin wallahu yuhibbus sabirin. Sungguh Allah membersamai orang-orang yang sabar, dan sungguh Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar. Ali Imran 146, Al-Baqarah 153. Allah menjamin, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Allah jamin kalau butuh pertolongan, kamu sabar dulu, lalu perbaiki sholatmu, maka pertolongan itu Allah datangkan. Allah katakan dalam Ali Imran 146, betapa banyaknya para nabi yang diikuti oleh orang-orang bertakwa, kemudian mereka mendapat ujian berat, serangan bahkan bencana ketika mereka ini berjuang di jalan Allah. Lalu mereka memilih untuk tidak lesu, tidak melemah, dan tidak mau menyerah dalam menghadapi ujian-ujian di jalan Allah. Apa yang Allah katakan? Allah cinta kepada mereka. Inilah orang-orang yang di hadapan Allah menegakkan sabar, tidak lesu, tidak gampang melemah, tidak gampang menyerah, bertahan dalam ketakwaan, mengikut kepada Rasulnya, dan berjuang untuk terus ada di jalan Allah. Inilah Islam. Maka kita kembali ke Quran, Adinda. Bagaimana teh mengendalikan emosi? Ya ikut saja Quran bilang apa. Jangan ikuti emosi kita. Ketika emosi kita mengatakan marah saja, orang itu memang keterlaluan, maka Qurannya kita hadirkan, Adinda. Ya, kalau tidak kita hadirkan, kita akan marah terus kepada orang itu. Bahkan kalimat seperti ini nih, yang Teteh mau contohkan, ini menjadi kalimat yang populer, yang sepertinya umum, berarti kan sering diucapkan. Ingat gak, kadang-kadang ada kalimat seperti ini, tidak akan aku maafkan sampai 7 turunan. Ya, ini kalimat kayaknya populer kan? Kalau populer itu berarti sering loh diucapkan, berarti ada keadaan itu di tengah masyarakat. Kalau enggak bakal mencuat kalimat itu. Bayangkan, tidak aku maafkan 7 turunan, sampai dipakai kalimat itu di sinetron-sinetron. Ya, kalau Teteh bagian pusing gitu aja. Ya. Nah, jadi Adinda, kembali saja kepada Quran. Terakhir untuk pertanyaan ini, khawatirlah kita dengan apa yang Allah sampaikan pada surah Al-Jathiyah 23. Allah katakan, kalau kita terbiasa hidup dengan mengikut saja kepada hawa nafsu dan emosi, maka dengan ilmunya Allah, Allah kunci mati hati kita. Allah tutup pendengaran kita, Allah tutup penglihatan kita, sehingga mereka menjadi orang-orang yang tersesat. Dan kalau sudah Allah yang menyesatkan, kata Allah, siapa yang bisa menolong? Ini orang-orang yang hidupnya membiarkan saja emosinya, hawa nafsunya, akan dikunci mati hatinya oleh Allah. Ya, Allah akan membuka kembali hatinya dengan satu kata, taubatan nasuha, berhenti dari kemarahan,
Berhenti dari menyimpan-nyimpan sakit hati, berhenti dari mengutuk-ngutuki orang walaupun orang itu bersalah pada kita, karena kita pun banyak salah kepada Allah Ta'ala. Dan Allah mengatakan la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa kepada rahmatku, apapun dosamu aku ampuni. Surah Az-Zumar 53. Allah mengatakan dalam surah Furqan 69, 70, 71, 72, mereka yang menyekutukan Allah, mereka yang berzina, mereka yang membunuh, terancam jahanam dan masuk ke dalamnya dengan hina dina, kecuali kalau mereka bertaubat dan menguatkan lagi iman, lalu banyak beramal saleh, sungguh Allah ampuni, Allah ganti semua keburukannya dengan kebaikan. Ini Allah, zat yang maha adindaku, begitu luasnya ampunan Allah. Kenapa kita tidak bisa mengampuni, memaafkan saudara-saudara kita, takdir-takdir yang terjadi sehari-hari dalam hidup kita? Luaskan hati kita untuk memaafkan. Semoga Allah jaga kita dari emosi-emosi yang buruk, begitu ya. Terakhir tentang hijrah. Ayahanda dan ibunda, apa yang menjadi kunci awal pergerakan hijrah teteh? Sesungguhnya tidak ada apapun yang terjadi di muka bumi ini selain atas izin Allah Ta'ala. Semuanya izin Allah Ta'ala. Tapi Allah memberikan kita ruang, seperti Allah sampaikan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah tidak merubah nasib suatu kaum hingga ia bergerak melakukan perubahan, maka Allah akan memberikan perubahan itu kepada kita. Karena perjuangan untuk berubah itu berat, dan kita butuh pertolongan Allah. Asalkan kita bergerak dan berjuang, Allah yang datangkan pertolongan, dan Allah yang akan menolong untuk menetapkan kita dalam perjuangan ini. Sehingga perjuangan ini lama-kelamaan terasa menjadi sesuatu yang mudah dan membahagiakan. Apa yang menjadi pergerakan awal teteh? Sebetulnya begini ya, teteh itu berkarir lama, 22 tahun lebih ya. Dalam karir ini alhamdulillah Allah terus berikan keberhasilan demi keberhasilan. Dalam karir keartisan lengkap, dari mulai di depan layar, main sinetron, main film, jadi presenter, jadi MC, menyanyi, jadi model, sampai di belakang layar, jadi sutradara, jadi penulis, jadi produser, ya, semua sudah kita jalani. Setelah itu dibukakan pintu untuk jadi pengusaha di bidang-bidang ini, ya, jadi produksi film, ya, kemudian bikin entertainment, apa semuanya. Akhirnya jadi mengelola juga perusahaan, ya. Setelah perusahaan, pada saat itu banyak beraktivitas, ya, melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Jadi perjalanan karirnya bisa disebut sebagai perjalanan yang disebut sukses. Tapi apa betul kata sukses itu ukurannya materi, popularitas, status? Apa betul? Ternyata tidak begitu. Karena kata sukses hanya bisa kita ucapkan pada saat kaki ini menginjak surganya Allah Ta'ala. Selama kaki ini belum menginjak surganya Allah Ta'ala, maka semua keadaan dunia kita masih perjuangan. Termasuk di dalamnya ada kejatuhan, bangun, memiliki, kehilangan, dicaci, dipuji, diterima, ditolak. Itu semuanya perjalanan, semuanya pembelajaran dari Allah untuk kita mencari ilmunya dari Quran dan hadis, bagaimana menghadapi semua itu. Dan nanti insya Allah kalau hidup ini apapun peristiwanya, kita kembalikan kepada Quran dan hadis. Semoga kaki ini akan memasuki surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang menggerakkan teteh, karena ternyata semua yang teteh capai dalam perjalanan teteh, apakah itu harta, popularitas, apapun, maka hari ini teteh sampaikan terus kepada jamaah dimanapun, itu tidak mendatangkan kebahagiaan, tidak mendatangkan ketenangan. Hidup ini kayak bingung, kayak nggak ada bijakannya. Makin populer, makin bingung hidup ini, ya. Sehingga jadi pertanyaan, kenapa harta banyak kok hatiku nggak pernah tenang? Kenapa terkenal kemana-mana tapi
tapi kok batin kayak terombang-ambing? Ternyata jawabannya di dalam Al-Quran, Allah bizikrillahi tatma'innul qulub. Masya Allah, ketenangan dalam hidup hanya bisa kita dapatkan jika hati ini dan perbuatannya selalu mengingat Allah. Teteh sudah merasakan penghasilan miliar-miliar, bukan itu kuncinya. Sudah merasakan kemanapun diberikan fasilitas terbaik, sudah merasakan punya perusahaan dari 1 jadi 2 jadi 3 jadi 4 jadi 5, dibubarkan semua ketika hijrah. Berat sekali. Membubarkan 1 perusahaan aja berat, ini bubarkan 5, karyawannya begitu banyak. Kenapa teh kok dibubarkan? Orang Islam kan mesti kaya. Iya, kalau caranya sesuai syariat. Karena dulu hidupnya tidak menyandarkan diri kepada syariat, usahanya pun isinya banyak yang haram. Kalau mau hijrah, betul-betul kita hijrah ini kan artinya pindah. Wal muhajiru man hajara manafallahu anhu, kata Nabi. Orang yang berhijrah adalah orang yang berpindah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Kalau teteh tidak tinggalkan, nggak nyampe hijrahnya, karena Nabi SAW menyampaikan seperti itu. Jadi ayah, yang menggerakkan pada saat itu adalah kebingungan diri sendiri ayah. Kok semakin mencapai ini dan itu, semakin kayak nggak berpijak, bingung gitu. Ya, bingung sekali, hidup penuh dengan rasa kekosongan. Akhirnya maaf, kalau sudah rasa hati kosong seperti itu, jadikan nyari-nyari, namanya orang tidak bersandar penuh kepada agama. Akhirnya mengisi kekosongannya nyari-nyari yang nggak benar kan? Iya, maka jadinya maaf. Kalau memang harta, popularitas dan kemewahan itu adalah sumber ketenangan, kenapa kok banyak orang-orang terkenal di pusat ketenaran dunia seperti di Hollywood? Di Hollywood itu begitu banyaknya klinik-klinik untuk mengatasi ketergantungan kepada alkohol dan obat-obatan. Juga klinik-klinik psikologi untuk mengatasi keinginan-keinginan bunuh diri. Padahal tempat itu adalah sentra ketenaran dunia. Ya, jadi ketenaran, harta, kemewahan sama sekali bukan sumber ketenangan. Ini sebetulnya penggerak awalnya ayah, sehingga kemudian mencari jawabannya. Tadi Bunda menanyakan, ada nggak teh pertanyaan pada diri teteh saat itu yang mendorong teteh bergerak? Ada. Ketika kegelisahan itu memuncak, pertanyaannya muncul. Buat apa ya aku ini diciptakan ke muka bumi ini? Kenapa ya Allah nyiptakan aku? Ya, pertanyaan itu muncul. Kenapa aku diciptakan ke muka bumi ini? Buat apa aku ada di sini? Kalau akhirnya aku akan mati juga. Nah, pertanyaan ini yang mendorong, dan kemudian dari keinginan untuk mencari jawaban-jawaban, Allah datangkan pertolongan. Pertolongan Allah itu bukan selalu bentuknya sesuatu yang kita anggap kesenangan. Karena pertolongan yang Allah datangkan pada saat itu, Allah hancurkan begitu banyak kesuksesan yang teteh raih, dihancurkan satu persatu oleh Allah Ta'ala. Teteh bukan datang dari keluarga mampu. Teteh memulai semuanya dari nol, dan Allah menolong dengan menghancurkan yang sudah teteh raih. Bukan kembali kepada titik nol, tapi minus. Berangkat dari nol, diakhirkan Allah dalam keadaan minus. Dari situlah teteh berangkat untuk kembali kepada jalan yang Allah tetapkan, yaitu jalan para nabi dan rasul kita. Jalan untuk memperjuangkan iman dan takwa. Kuncinya, kalau tadi pertanyaan apa yang dilakukan pada masa awal hijrah, kembali lagi mempelajari Al-Quran. Dari mulai belajar lagi bacanya, ya, kemudian beranjak ikut kajian-kajian, kemudian belajar kepada guru-guru, dan kemudian ketika diajak, kemudian didorong untuk berani menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, mulai berusaha untuk menyampaikan. Dan hari ini bertemu Ayahanda di sini, minta doanya ya Ayah ya, minta doanya dari semua. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah bersama keluarga besar Muhammadiyah ini, Masya Allah, semoga Allah tetapkan kita ihdinas siratal mustaqim,
jalan yang lurus, jalan yang akan mempertemukan kita dengan Allah dan Nabi Allah Muhammad SAW. Tidak ada keinginan apapun dalam jiwa ini kecuali satu, ingin bertemu Allah dan Rasulnya. Semoga Allah ridho dengan ayah bunda semua, dengan para akhwat bergerak ya, dan juga dengan seluruh yang membersamai teteh dalam ikhtiar hijrah ini sampai kita berkumpul di surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang mungkin teteh bisa sampaikan. Ikhtiar hijrah ayah, teteh ikat dengan selalu berusaha untuk bisa ikut dalam kelas-kelas pembelajaran Al-Quran, berusaha untuk menyampaikannya lagi dengan segala caranya, membentuk kebersamaan dengan para akhwat-akhwat ini untuk terus bersama-sama bergerak dalam dakwah dan aktivitas keumatan, menarik diri dari segala aktivitas keadaan yang berpotensi melalaikan, dan fokus saja sudah dalam sisa umur ini kemudian bisa terus menegakkan dakwah di muka bumi Allah. Insyaallah demikian dari teteh. Terakhir sebagai penutup, karena teteh akan pamit dan menunjuk pada sesi-sesi berikutnya, izinkan kami memutarkan satu video pendek saja tentang Hadijati Foundation, yaitu lembaga yang teteh kelola untuk menegakkan dakwah dan kemanusiaan dunia Islam. Dan apabila ayah bunda nanti ingin ikut membersamai ikhtiar Hadijati dalam dakwah dan keumatan, nanti di luar ada mejanya Hadijati. Bisa mampir ke sana. Di sana ada buku-buku teteh seperti ini, ada juga souvenir-souvenir Hadijati seperti ini ya, yang disimpan di depan sana. Insya Allah ini semuanya adalah ikhtiar untuk menghidupkan dan menggerakkan Hadijati. Dan insya Allah ayah bunda kalau nanti mampir ke mejanya Hadijati, barang-barang ini bisa didapatkan dengan sedekah kelipatan Rp50.000. Insya Allah barangnya bisa dibawa pulang, buku-bukunya bisa dibawa pulang, tapi insya Allah apa yang diberikan menjadi sedekah untuk terus memutarkan gerak dakwah dan keumatan. Sampai hari ini Allah izinkan kami bekerja sudah bekerja di 21 negara di seluruh dunia dalam menegakkan misi dakwah dan keumatan. Di Indonesia alhamdulillah 34 provinsi, termasuk sampai provinsi-provinsi paling timur di Indonesia, Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku dan lain-lain. Dan alhamdulillah kami diizinkan membersamai saudara-saudara kita di 7 wilayah dunia Islam yang membutuhkan perhatian, bantuan seperti di Palestina, di Afrika, di Yaman, Lebanon dan lain-lain. Insya Allah inilah video pendek tentang pergerakan kami. Dengan berakhir video ini, teteh mohon pamit, minta dimaafkan lahir dan batin. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Semoga Allah meridhoi semua ikhtiar kita. Jazakumullah khairan katsir. Wallahu a'lam bishawab. Azza min fadli rabbi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan videonya. Yang diisi dengan keinginan. Keinginan ini menjadi pendorong, ingin makan, ingin berbuat bagi orang yang kita cinta, ingin mengabdi kepada bangsa dan negara, ingin membantu sesama, ingin anaknya jadi orang soleh, ingin suami kita dapat rezeki yang halal, ingin istri kita menjadi salihah, ingin Allah adakan rasa ingin. Al-hawa an-nafs, dia netral. Tapi apabila kita biarkan keinginan pada jiwa ini tanpa kendali, maka dia akan ingin kepada segala kecintaan yang ada di dunia. Dia ingin harta, dia ingin uang, dia ingin popularitas, dia ingin rumah yang semakin besar, dia ingin kendaraan yang bertambah-tambah, dia ingin segalanya. Oleh karenanya ingin ini mesti dikendalikan. Dan Allah menolong kita dengan amal soleh, amal ibadah yang luar biasa. Yang Nabi SAW sampaikan bahwa semua amal ibadah yang dilakukan oleh Bani Adam, maka jika dilakukan karena Allah dan Rasulnya, Allah langsung memberikan ganjaran baiknya kepada Bani Adam, kecuali puasa. Allah sangat menyukai puasa, sehingga kebaikannya pun diambil kembali oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Apa yang tersisa pada kita? Pengendalian hawa nafsu.
Allah perintahkan berhenti dulu makan, berhenti dulu minum, berhenti dulu suami istri agar tidak berhubungan suami istri, berhenti dulu membicarakan hal-hal yang tidak perlu, jaga lisannya, ya. Inilah hakikat puasa. Mungkin poin keempatnya seringkali kita lupa. Puasa tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Padahal ada poin yang keempat. Berpuasa itu jaga lisan. Jangan terlalu banyak bicara. Jangan membicarakan yang tidak perlu. Jangan menyampaikan aib-aib orang. Jangan membesar-besarkan hal yang kecil. Jangan mengada-ngadakan yang tidak ada. Jaga lisan kita. Inilah hakikat puasa. Dan Allah perintahkan di bulan Ramadan melaksanakannya 30 hari sebagai betul-betul pelatihan dalam mengendalikan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan puasa ini sebagai sarana pengendalian diri yang mengunci hawa nafsu kita sehingga kendali itu kembali kepada iman dan takwa kita, bukan lagi kepada nafsu yang biasanya melahirkan emosi dan kemudian mengganggu pola pikir kita sehingga yang husnuzon menjadi sulit, yang suuzon seperti berteriak-teriak terus di dalam kepala kita. Allah jadikan saum sebagai amalan yang nanti di hari akhir bahkan Allah sediakan satu pintu syurga khusus bagi ahlul saum, orang-orang yang ahli dalam berpuasa, yang hawa nafsunya terkendali sehingga mereka menjadi orang-orang yang mudah menahan amarah, mengendalikan emosi, mudah memaafkan, mudah meminta maaf, tidak berlama-lama menyimpan sakit hati, rajin membersihkan hatinya. Dengan puasanya hatinya menjadi bersih. La taghdab wala kal jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah marah agar Allah memberimu jannah. Pada surah Ali Imran 134-135 Allah katakan orang-orang yang melakukan kebaikan di hadapan Allah, yang Allah sebut sebagai orang bertakwa, salah satu cirinya adalah mereka pandai mengendalikan amarahnya dan mereka mau memaafkan saudaranya. Tidak sulit memaafkan orang, tidak mudah meledak emosinya. Dan salah satu amalan terbaik yang Allah sediakan bagi kita untuk bisa mencapai kondisi kestabilan dalam emosi dan pengendalian hawa nafsu adalah puasa. Dan Masya Allah, bulan Ramadan Allah wajibkan puasa. Inilah kemuliaan di mana Nabi SAW mengatakan, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena Allah dan Rasulnya, maka sungguh Allah hapuskan dosa-dosanya yang lalu. Barang siapa menghidupkan malam di bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah dan Rasulnya, Allah pun menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Sehingga bulan Ramadan adalah bulan penghapusan dosa yang jika kita benar-benar melaksanakan ibadah bulan Ramadan sebagaimana hakikat yang Allah dan Rasulnya tuntunkan, maka kita menyambut Eid al-Fitr. Kita menyambut hari di mana kita menjadi fitrah, jadi bersih kembali. Karena puasa kita menghapuskan dosa, menghidupkan malam menghapuskan dosa. Dan Nabi SAW memberikan tuntunan bahwa setiap malam-malam di bulan Ramadan dipergunakan untuk tilawah, untuk membedah Al-Quran. Beliau didampingi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Begitu pula yang kita harus kerjakan, terus bertilawah, terus membaca Quran, karena itulah bulannya Al-Quran. Apalagi Nabi SAW menyampaikan bahwa di bulan Ramadan sungguh Allah membuka pintu surga, menutup pintu neraka, dan membelenggu syaitan-syaitan. Masya Allah, bulan yang penuh kemuliaan akan segera tiba. Semoga kita bermuhasabah, melihat lagi bagaimana Ramadan kita yang lalu, bagaimana Ramadan kita tahun ini. Masih mungkinkah kita bertemu dengan Ramadan tahun depan? Bahkan Nabi SAW mengatakan, barang siapa menjalankan umrah
di bulan Ramadan, maka sesungguhnya seperti melaksanakan haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ramadan bulan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kebaikan.